Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Zahra Mereta Maizi dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, aku akan jelasin tentang penilaian saham atau stock valuation. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Nah, pada video kali ini kita akan membahas 4 materi, yaitu common stock atau saham biasa, the comparable approach to valuing common stock atau pendekatan yang dapat diperbandingkan untuk menilai saham biasa, preferred stock, saham preferen, dan the stock market atau pasar saham. Yang pertama, common stock atau saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan. Mereka memilih dewan direksi yang nantinya akan memilih tim manajemen puncak. Tim manajemen puncak inilah yang akan melaksanakan operasionalisasi perusahaan sehari-hari. Para pemegang saham biasa memiliki hak atas income perusahaan setelah hak dari para pemegang obligasi dan para pemegang saham preferen dibayarkan. Para pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen atau kenaikan nilai saham sebagai hasil dari investasi yang mereka lakukan. Bila terjadi likuidasi, para pemegang saham biasa memiliki klaim residu atau sisa atas aset perusahaan. Secara umum, para pemegang saham biasa adalah satu-satunya pemegang sekuritas yang memiliki hak suara. Sebagian besar para pemegang saham menggunakan proksi atau wakil dalam memilih. Untuk biaya keagenan dan saham biasa, para pemegang saham memiliki dewan direksi, namun dalam kenyataannya, anggota dewan direksi dinominasikan oleh para manajemen. Akibatnya, manajemenlah yang sesungguhnya memilih dewan direksi. Hal ini dapat memunculkan persoalan keagenan. Seperti halnya obligasi, nilai saham biasa adalah sama dengan nilai saat ini atau present value dari seluruh arus kas masa depan yang diharapkan akan diperoleh atas kepemilikan saham biasa tersebut. Namun demikian, tidak seperti halnya obligasi, arus kas masa depan yang dibentuk oleh dividen tidaklah bersifat tetap dan tidak pula memiliki tanggal jatuh tempo. Ada 3 langkah prosedur untuk menilai saham biasa menggunakan DDM. Langkah yang pertama itu dengan mengestimasi nilai dan waktu penerimaan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima dari kepemilikan saham biasa. Untuk langkah kedua, itu dengan menghitung tingkat risiko dividen masa datang dari saham biasa untuk digunakan dalam menentukan tingkat imbalan saham yang diharapkan. Lalu langkah yang ketiga, itu dengan menghitung nilai saat ini atau present value dari dividen yang diharapkan dengan mendiskontokannya ke nilai sekarang, dengan menggunakan presentasi tingkat imbalan yang diharapkan. Nah, 3 langkah ini menunjukkan bahwa nilai saham biasa sama dengan nilai kini dari seluruh pendapatan dividen di masa datang. Jika dividen tunai suatu perusahaan berkembang secara konstan, maka saham biasa dapat dinilai dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, contoh kasusnya, yaitu berapakah nilai value selembar saham biasa pada akhir tahun lalu membayarkan dividen sebesar $6 dan diharapkan akan membayar kembali dividen tunai tiap tahunnya yang dimulai dari saat ini hingga seterusnya dengan tingkat pertumbuhan dividen sebesar 5% per tahun dan tingkat imbalan atas saham yang diharapkan oleh investor adalah sebesar 12%. Kita dapat menggunakan perpetuitas atau garis waktu timeline. Dengan menggunakan perpetuitas, maka garis waktu atau timeline berlanjut selamanya, N-nya tak hingga, dan arus kas yang berasal dari dividen tumbuh tiap periodenya. Nilai saham biasa itu sama dengan nilai saat ini atau present value dari dividen yang diharapkan. Untuk pertumbuhan dividennya atau N-nya itu berlangsung selamanya atau tak hingga. Penyelesaiannya, yang pertama, kita perlu menentukan D1, yaitu besaran dividen pada periode berikutnya, tahun pertama.
Karena dividen pada akhir tahun lalu adalah sebesar $6 dan dividen tersebut diharapkan akan tumbuh dengan tingkat 5%, maka dividen tahun berikutnya, tahun pertama adalah sebesar D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G sama dengan D0-nya sebesar $6 dikali 1,05, hasilnya $6,30. Kita masukkan ke persamaan berikut ini. 6,30 kita bagikan 0,12 dikurang 0,05, hasilnya 6,30 dibagi 0,07, hasilnya 90. Nah, kesimpulannya itu asumsi bahwa dividen akan bertumbuh selama secara konstan pada suatu tingkat tertentu, meskipun bukan merupakan suatu asumsi yang realistis, namun hal ini dapat membantu kita untuk menentukan nilai dari saham biasa dengan cara yang mudah dan juga membantu kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menggerakkan harga saham. Dari persamaan sebelumnya, itu mengindikasikan bahwa terdapat 3 variabel yang memicu nilai saham. Yang pertama, dividen saat ini, yaitu tahun ke-0, tingkat imbalan yang diharapkan oleh investor, dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan dari dividen di masa mendatang. Karena dividen saat ini telah dibayarkan, maka hal ini tidaklah mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, dua variabel lainnya yaitu R dan G dapat memengaruhi perubahan dalam harga saham. Menentukan tingkat imbalan yang diharapkan oleh investor. Tingkat imbalan yang diharapkan oleh investor dapat dihitung melalui dua faktor utama. Yang pertama, level tingkat suku bunga dalam ekonomi, dan yang kedua, resiko dari saham perusahaan. CAPM atau Capital Asset Pricing Model menggambarkan keterkaitan antara koefisien beta dengan imbalan ekspektasi. CAPM menyatakan bahwa jika tingkat bebas risiko atau risiko sistematik meningkat, maka tingkat imbalan yang diharapkan investor akan meningkat dan harga saham akan turun. Tingkat pertumbuhan dari dividen masa datang atau G dapat pula berubah dan mempengaruhi perubahan harga saham. Ada dua penentuan utama yang berkaitan dengan peluang pertumbuhan suatu perusahaan. Yang pertama, return on equity, dan yang kedua, retention ratio. Untuk tingkat pertumbuhan secara formal itu digambarkan dengan persamaan sebagai berikut. G itu menunjukkan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. D1/E1 menunjukkan dividen payout ratio. B menunjukkan porsi pendapatan perusahaan yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Untuk rate of return on equity itu menunjukkan tingkat pengembalian atas ekuitas apabila perusahaan menginvestasikan kembali porsi pendapatannya ke dalam perusahaan. Selanjutnya, pendekatan perbandingan untuk menilai saham biasa. Untuk metode ini, itu menghitung nilai saham perusahaan melalui perkalian dari beberapa ukuran kinerja perusahaan. Ukuran yang paling umum digunakan adalah earning per share. Dengan demikian, nilai saham biasa ditentukan pula oleh price to earnings ratio dari beberapa perusahaan yang sebanding. Model penilaian P atau O ratio itu menggunakan persamaan seperti berikut ini. VCS itu menunjukkan nilai saham biasa suatu perusahaan. P/E1 itu menunjukkan perusahaan berdasarkan pada harga per lembar saham saat ini dibagi dengan earning perusahaan pada akhir tahun pertama. E1 itu estimasi earnings per share dari saham biasa pada akhir tahun pertama. Nah, untuk contoh kasusnya, setelah melalui beberapa analisis yang cermat dan menggambarkan penilaian atas saham Hilsu, seorang CFO berpendapat bahwa proyeksi pendapatan perusahaan terlalu konservatif dan pendapatan tahun depan dapat dengan mudah melompat menjadi $2. Bagaimanakah menurut Anda tentang estimasi nilai saham perusahaan Hill ini? Dengan catatan, analisis mengestimasi bahwa P/E rasio yang layak untuk kelompok perusahaan sejenis adalah $18,20. Stock price itu sama dengan EPS dikali dengan P/E multiple. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita masukkan 18,20
didasarkan pada catatan sebelumnya itu dikali dengan $2. Hasilnya menjadi $36,40. Kesimpulannya, kita mengestimasi bahwa nilai saham Hill bergantung pada P per rasio dari 3 perusahaan pembanding. Oleh karena itu, estimasi ini bergantung pada kelayakan kinerja sekelompok perusahaan terhadap perusahaan Hilso. Selain itu, apabila kondisi pasar berubah pada saat saham tersebut dijual ke pasar, maka harga estimasi tersebut menjadi tidak tepat. Apa sajakah variabel yang menentukan P or E rasio dari suatu perusahaan? Apa sajakah variabel yang menentukan P per E rasio dari suatu perusahaan? Dengan menggunakan persamaan sebelumnya, itu terdapat dua variabel penentu dari rasio, yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan dividen, yang kedua tingkat imbalan yang diminta investor. Selanjutnya saham preferen. Dividen. Secara umum, nilai dividen dari saham preferen bersifat tetap dan biasa dinyatakan dengan menggunakan satuan mata uang atau dalam bentuk persentase terhadap nilai nominal saham. Ada juga multiple classes. Suatu perusahaan dapat menerbitkan lebih dari satu jenis saham preferen dan tiap jenisnya memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, claim on asset and income. Pemegang saham preferen memiliki prioritas dibandingkan dengan pemegang saham biasa dalam hal klaim penyelesaian kebangkrutan. Sebagian besar saham preferen memiliki cumulative future, yaitu dividen masa lalu yang belum terbayar harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa. Saham preferen itu dikenal dengan sekuritas hybrid. Yang pertama, the like common stocks, saham preferen tidak memiliki saat jatuh tempo. Seperti halnya saham biasa, dividen yang tidak dibayarkan tidak dapat diklaim saat terjadi kebangkrutan dan tidak dapat dikurangi dalam kaitannya dengan aturan perpajakan. Selanjutnya ada like debt, saham preferen memiliki pembayaran dividen yang bersifat tetap. Banyak saham preferen yang secara periodik ditarik kembali untuk dibatalkan, meskipun saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Karena saham preferen itu bersifat perpetuitas atau tidak memiliki tanggal jatuh tempo, dan karena dividen tunai nilainya sama untuk tiap periodenya, maka saham ini dapat dinilai dengan menggunakan nilai present value dari suatu perpetuitas. Nah, untuk penilaian saham preferen itu dapat kita lihat pada persamaan berikut ini. Value of preferred stock itu menunjukkan nilai selembar saham preferen. Lalu selanjutnya ada DPS, dividen tahunan saham preferen, RPS, imbal hasil atau yield pasar atau tingkat imbalan dari dividen saham preferen yang dijanjikan. Kita dapat menggunakan persamaan sebelumnya untuk menghitung imbal balik yang diinginkan pasar, sehingga rumusnya menjadi imbal hasil pasar atau tingkat imbalan dari dividen saham preferen yang dijanjikan sama dengan dividen tahunan saham preferen dibagi dengan nilai selembar saham preferen. Nah, untuk contohnya, berapakah nilai kini atau present value dari selembar saham preferen yang membayarkan dividen sebesar $12 per lembar jika imbal hasil pasar dari saham sejenis adalah 8%. Saham preferen itu memiliki pendapatan yang tetap sepanjang tahun dan bentuknya berupa perpetuitas. Nilai saham preferen itu sama dengan nilai saat ini atau present value. Untuk dividen tahunnya itu sebesar $12. Kita dapat menentukan nilai saat ini dari lembar saham preferen dengan menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu kita masukkan dividen tahunan saham preferen sebesar $12. Kita bagi dengan imbal hasil pasar atau tingkat imbalan dari dividen saham preferen yang dijanjikan sebesar 0,08. Hasilnya sebesar $150. Oleh karena saham preferen bersifat perpetuitas level, maka nilai pada tanggal kapanpun di masa yang datang akan selalu sama dengan present value. Pada hari ini sepanjang tingkat imbalan yang dijanjikan atas saham tersebut juga sama. Nah, yang terakhir itu ada pasar saham. Sebagaimana yang telah dibahas pada
Bab 2 tentang sekuritas yang baru diterbitkan diperdagangkan di pasar perdana, sedangkan sekuritas yang berada saat ini diperdagangkan di pasar sekunder. Ada dua jenis pasar sekunder. Yang pertama Organized Exchange dan Over-the-Counter Markets. Ada NYSE, biasa disebut dengan Big Board, adalah pasar saham tertua dari seluruh jenis Organized Exchange. Nah, the New York Stock Exchange ini disebut sebagai Organized Exchange karena adanya lokasi fisik dan mayoritas perdagangannya dilakukan secara elektronik tanpa pertemuan face-to-face dengan trader lain. Ada juga Bursa Efek Indonesia. Itu menyediakan fasilitas sistem perdagangan efek dan mengawasi kegiatan di pasar modal Indonesia, memastikan transaksi berjalan teratur dan transparan. Mereka juga membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Ada juga OTC Market. Nah, OTC Market ini adalah suatu jaringan para dealer yang tidak memiliki daftar atau tidak membutuhkan keanggotaan. OTC merupakan sistem perdagangan di mana transaksi dilakukan secara langsung antara dua pihak di luar bursa terorganisasi. Saat ini, pasar OTC sudah bersifat elektronik, tidak lagi personal, dengan Nasdaq sebagai perusahaan yang terdepan. OTC juga merupakan pasar perdana bagi obligasi. Perdagangan OTC di Bursa Efek Indonesia itu biasanya dilakukan melalui transaksi di luar bursa, di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung atau melalui perantara seperti perusahaan efek. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.